passion saya bukan ngelola perusahaan, tapi karena saya suka bertemu dengan orang-orang baru. Itu makanya setelah jadi dosen, saya suka kelayapan kemana-mana itu dalam rangka ketemu orang-orang baru. Bukan hanya soal jejaring, tapi saya meyakini betul ketemu orang baru itu adalah bagian dari silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prodi Akuntansi FEB UMM. Kali ini saya, Aviani Widyastuti, akan berbincang-bincang dengan tamu yang mungkin sangat spesial ya untuk hari ini ya. Yaitu kalau misalkan Anda pernah mendengar adalah profesor termuda di UMM ya. Yaitu ada Profesor Dr. Ihaul Ulum. Nah, selamat pagi Prof. Pagi Bu Avi. Ya, gimana kabarnya, bukan tamu Prof? saya. Oh, bukan tamu ya? Bukan. Oh iya. Saya yang punya ruangan ini. Oh iya betul. Maaf Prof. Ya betul-betul. Gimana Prof kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kami selalu dengar ya, dan kami kenal bahwa Bapak adalah merupakan profesor termuda gitu kan ya. Nah, enggak juga, banyak yang muda-muda ya? lagi. Di UMM khususnya. Di UMM. Nah, ya. Di UMM ini termasuk profesor yang termuda. Kira-kira sampai hari ini. Oh, sampai dengan hari ya, ini. Siapa Belum tahu besok ada yang lebih muda lagi kan? Iya. Mungkin saya ya, Bro. Nah, Alhamdulillah, itu. amin gitu kan. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih, Bro. Usia berapa profesor Bapak mencapai gelar profesor itu? 38. 38. Pengennya. Pengennya. Ya. Ternyata 43. 43 itu termasuk muda ya. Saya padahal usia berapa ini? Rahasia deh ya. Saya masih belum selesai kuliahnya gitu kan, belum sampai S3 gitu ya. 43 adalah merupakan usia yang termasuk sangat muda, Prof, untuk sudah mencapai gelar profesor gitu. Ada yang 38, 39 udah ya. profesor. Oke. Artinya apa sih sebenarnya yang memotivasi Bapak untuk bisa, wah saya nih harus segera profesor gitu, Prof? Atau ada motivasi yang menjadi kebanggaan kalau sudah profesor tuh seperti apa gitu kan ya? Oke. Boleh diceritakan nih, Prof? Iya, hidup itu soal konsekuensi. Ya. Kalau sudah milih A, akan ada konsekuensinya. Milih B, ada konsekuensinya. Karena sudah memilih jadi dosen, maka konsekuensinya harus sekolah. Ya, saya jadi dosen S1, masih S1 dulu boleh. Nah, konsekuensinya S2. Setelah S2 harus S3. Nah, setelah S3 selesai, apakah selesai? Belum. Ya, saya ada dua orang yang saya suka sekali nasihatnya. Yang pertama Pak Muhajir, rektor saya dulu, yang selalu bilang jabatan tertinggi seorang dosen itu bukan rektor, tapi guru besar. Nah, ini kalimat yang sama persis saya dengar dari Prof. Nasir, mantan Menteri Pendidikan, yang waktu itu disampaikannya ketika beliau masih menjadi dekan di Undip. Waktu saya menjadi mahasiswa S3 di Undip. Jadi, rektor itu satu perguruan tinggi hanya satu. Dekan satu perguruan tinggi hanya satu fakultas, hanya satu. Kaprodi satu prodi juga hanya satu. Tapi guru besar, profesor, itu semua dosen boleh jadi profesor. Maka, kata beliau, ya yang dikejar yang peluangnya lebih banyak itu. Jangan ngejar yang peluangnya sedikit. Nah, itu aja. Ya, yang simpel itu. Nah, yang kedua, saya nggak punya nanti profesor, biar begini. Enggak. Ini karena tuntutan pekerjaan saja. Ya, karena jadi dosen itu pangkat tertingginya profesor. Kalau jumlah profesornya memadai, maka yang diuntungkan bukan hanya dosennya, tapi juga institusinya. Ya. Saya ingat betul bagaimana misalnya Pak Warek II dulu dorong saya untuk segera ngurus guru besar. Mas, berangkat. Saya masih guyonan. Enggak Pak, saya belakangan, sampai aja belum, saya bilang gitu. Tapi terus beliau bilang, enggak, ini yang butuh bukan sampean, ini yang butuh institusi. Nah, itulah yang kemudian mendorong, oke, berarti ngurus kepangkatan itu orientasinya bukan hanya orientasi pribadi, tapi juga untuk kepentingan institusi. Ya, sangat menarik ini. Nah, sebelum ke lebih lanjut nih masalah profesor nih, berarti kan karena profesor itu tadi atau gelar profesor itu kan merupakan tuntutan ya, karena kita sudah memilih menjadi profesi dosen. Nah, flashback sedikit nih, Bro. Oke. Nah, sebelum artinya
dulu sebelumnya kok ada motivasi tersendiri juga nggak Prof untuk kenapa kok saya memilih karir dosen gitu? Oke. Karena mohon maaf nih Prof, biasanya kan yang biasanya kita plesetan gitu kan ya, dosen gitu kan ya, singkatannya adalah kerjaannya 1 dus gitu kan ya, tapi penghasilannya cuma 1 sen gitu. Iya. Nah apa nih kira-kira yang menjadi memotivasi Prof itu kok saya milih ya jadi dosen itu? Oke. Gitu. Saya nggak pernah milih jadi dosen. Nggak pernah milih. Ini jalan hidup. Jalan hidup. Jadi saya memaknai banyak hal yang saya alami itu sebagai jalan hidup, sebagai kehendak Tuhan. Jadi waktu saya kuliah S1, saya S1 di UMM, itu saya pengennya jadi wartawan. Maka selama jadi mahasiswa saya ikut diklat jurnalistik level 1, level 2 di Brawijaya, di mana-mana wis. Kemudian saya aktif jadi wartawan di DIMEK, di Dimensi Ekonomi. Saya pernah magang di Malang Pos dan seterusnya. Memang orientasi hidup saya mau jadi wartawan. Nah, saya udah tata rapi itu. Nanti setelah lulus saya mau ngelamar di Jawa Pos, kemudian mau ke Kompas, mau ke Tempo dan seterusnya. Iya, betul. Wes rapi betul. Nah, begitu lulus S1, ngelamar di Jawa Pos, dapat panggilan ke Surabaya, saya pamitan sama ibu saya di Lamongan. Saya bilang, ini saya dapat panggilan mau kerja jadi wartawan ke Surabaya. Di hari yang sama, ada berita di koran, ada wartawan yang meninggal, terbunuh. Iya, iya. Nah, ibu saya bilang, wes lu gak usah jadi wartawan, engkau ndak mati. Iya, iya. Nah, padahal saat itu saya bisa jawab kan? Iya. Saya bisa jawab, emang nih gak jadi wartawan terus gak mati? Nah, sudah jawab gitu kan? Iya. Tapi saya nggak jawab. Nah, ini soal etik. Saya bilang, nggak boleh. Terus gak usah jadi wartawan, kok udah mati. Nah, ya sudah, itu di hari saya mau berangkat ke Surabaya. Ya. Untuk tinggal bilang iya saja ke Surabaya, jadi wartawan saya. Balik keadaan saya nggak jadi berangkat, kemudian saya tanya ibu saya. Orang tua saya tinggal satu, tinggal ibu saya. Bapak saya meninggal ketika saya kelas 3 SD. Terus aku dikonopo, saya bilang. Ibu saya bilang, wes jadi guru ngaji wae ning Langgar sebelah. Oh. Di dekat rumah saya ada musola. Iya. Akhirnya saya ngaji di situ. Ngajar tajwid, ngajar ilmu fikih, ngajar qiraati, ajar mulai dari anak kecil sampai anak SMP. Ngajarlah di situ selama 3 bulan. Iya. Nah, setelah di situ 3 bulan, kemudian datang Hari Raya Idul Fitri, saya silaturahmi ke Malang, kemudian ketemu sama beberapa orang, wes jadi dosen lah wes lu, gitu. Iya. Akhirnya saya ngelamar lah jadi dosen. Ikut seleksi di UMM selama 10 hari, dan akhirnya saya diterima sebagai dosen kontrak waktu itu, selama 1 semester. Berikutnya kemudian ikut seleksi dosen tetap. Jalan hidup kan? Iya. Itu jalan hidup. Jadi saya merencanakan hidup saya itu wartawan sudah sangat bagus. Iya. Saya rencanakan mau begini gitu. Tapi Tuhan kemudian balikkan blok, nggak usah. Ya, yang saya pegang pokoknya nek ibu saya bilang ya, ya. Kalau ibu saya bilang tidak. Dan akhirnya terbukti. Yang saya nggak pengen nih dari awal jadi dosen itu, yang itu kehendak ibu saya karena mau jadi guru itu, menjadi jalan yang ternyata itu yang pilihan Tuhan. Gitu. Makanya saya memaknai itu sebagai jalan hidup. Tapi sekali lagi setelah saya masuk ke dalam jalan Tuhan itu, kehendak Tuhan itu, saya nggak pernah setengah-setengah. Ya, kalau kita sudah putuskan sesuatu, ya udah dihadapin dan ada konsekuensinya. Tidak kemudian setengah-setengah. Ya. Oke, kalau dari penjelasan itu berarti ada 2 nih Prof yang saya tangkap ya. Jadi paling tidak itu takdir, ya kan? Takdir, tapi takdir itu juga kayaknya juga melalui restu orang tua. Nah, itu kayaknya juga yang menjadi motivasi terbesarnya ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, artinya gini, ketika artinya takdir itu yang menentukan kan Allah gitu kan ya. Bisa jadi kan kadang orang bekerja itu kan juga memilih sesuai dengan passionnya. Nah, bisa jadi kan mungkin nih Prof, pada saat itu kan saya nggak ada pikiran kan jadi dosen gitu kan ya. Terus tapi akhirnya menjadi dosen gitu kan ya. Yang mungkin bisa jadi mungkin saat itu ya Prof, saya juga nggak tahu deh. Artinya kan nggak sesuai dengan passion gitu kan ya. Tapi bagaimana kok bisa ya itu tadi menjalani dengan maksimal tadi gitu. Passion saya bukan ngelola perusahaan, tapi karena saya suka bertemu dengan orang-orang baru. Itu makanya setelah jadi dosen, saya suka kelayapan kemana-mana itu dalam rangka ketemu orang-orang baru.
bukan hanya soal jejaring, tapi saya meyakini betul ketemu orang baru itu adalah bagian dari silaturahmi. Silaturahmi itu banyak hal lah yang bisa kita dapatkan. Jadi memang awalnya bukan berniat jadi dosen. Jadi wartawan itu juga karena ketemu orang kan. Jadi memang saya suka. Saya udah ketemu dengan banyak orang selama jadi wartawan di waktu S1 itu. Udah ketemu dengan banyak tokoh lah. Ya, mendampingi banyak tokoh di banyak forum pertemuan, dan saya happy betul ketika ketemu orang-orang baru, ketemu baru. Ya, di banyak seminar misalnya ketemu orang baru lagi, itu saya happy. Ngajar kelas baru, itu saya rasanya beda dengan ngajar kelas lama. Terus pernah ketemu gitu kan, ya, ketemu orang baru rasanya berbeda. Jadi memang pada dasarnya saya suka ketemu dengan orang-orang baru. Itu ya, artinya yang ternyata dosen ini juga tetap aja menjadi bagian passion juga ya, Pak ya. Oke. Nah ini ketika menjadi profesi dosen nih Prof, kira-kira kalau dari Prof Ulum sendiri yang dibutuhkan untuk jadi dosen itu sebenarnya seperti apa sih Prof? Siapa tahu nih nanti mahasiswa-mahasiswa prodi akuntansi UMM gitu kan, wah melihat sosoknya Prof ini kayaknya sangat menginspiratif gitu kan ya, kayaknya jadi dosen enak nih gitu kan ya. Tapi kan mereka juga harus tahu kan ya, ternyata jadi dosen tuh harus seperti ini gitu ya. Kan, sekarang kan banyak ya. Prinsip dasarnya jadi dosen itu sekarang kan persyaratan dasar akademik dulu kan, harus S2. Yang sudah S2 ya harus S3. Sudah itu dulu, itu persyaratan dasar kan yang harus dipenuhi. Setelah itu mengembangkan diri. Karena tugasnya dosen itu kan tridharma. Kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah ada tambahan. Ya, dharma keempat. Nah, ini harus dilakukan semuanya. Nah, melakukan dharma ini tentu butuh modal, butuh kompetensi. Ya, untuk bisa melakukan penelitian butuh kompetensi melakukan penelitian. Untuk bisa melakukan pengabdian butuh kompetensi, punya jiwa untuk mengabdi. Ya, untuk bisa melakukan publikasi ilmiah misalnya butuh kompetensi untuk menulis dan seterusnya. Jadi pertama penuhi kebutuhan dasarnya, persyaratan dasarnya, kemudian terus upgrade diri. Ini yang penting ya. Jadi belajar yang terus menerus. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan kemudian udah lulus S2, S1 kemudian cukup lulus S2 cukup lulus, enggak. Jadi terus belajar. Ya, meskipun para kawan-kawan saya yang sudah pada profesor ini terus belajar. Tetap belajar. Belajar barang baru. Iya. Nah, itu berarti belajar itu tidak hanya selesai di satu jenjang saja ya. Bahkan belajar kan juga tidak harus dalam yang lembaga pendidikan resmi ya, tapi dari berbagai hal kan ya, Prof. Misalkan ya belajar dari pengalaman, itu kan juga belajar ya. Kemudian menambah upgrade melalui beberapa pelatihan itu kan juga belajar ya. Artinya kan sebenarnya tidak hanya di profesi dosen sebenarnya ya, Prof. Artinya ketika kita pun juga sudah bekerja, tetap kan ya di suatu perusahaan meskipun persyaratan misalkan hanya S1 gitu kan ya, tapi kan tetap kita harus mengembangkan diri gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik lagi nih, Prof. Masalahnya mahasiswa sekarang nih, fenomena mahasiswa sekarang gitu kan ya. Kalau lihat kayaknya tadi kalau saya lihat gambar cerita sekilas nih kan berarti Prof Ulum dulu pada waktu mahasiswa nih kayaknya ya kesana gitu kan ya. Kalau saya lihat tuh kayaknya kok ya sudah mulai itu ya meliput berita juga. Kemudian kalau saya dengar juga ada sudah ikut organisasi gitu kan ya, juga kuliah gitu kan ya. Nah ini bekerja. Bekerja juga malah ya, luar biasa. Artinya kalau dengan kita bandingkan yang sekarang nih lagi tren juga nih mahasiswa yang kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura, kuliah pulang atau kuliah rapat hanya organisasi aja, kupu-kupu aja. Nah kalau Bapak berarti ada yang di mana nih Pak? Kuliah rapat, kalau kupu-kupu kayaknya enggak ya, karena kalau lihat aktivitasnya yang banyak. Nah ini Bapak posisinya di mana nih dulu waktu jadi mahasiswa nih Pak? Ya, ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa. Tidak ada orang tua ngirim anaknya berangkat ke Malang, ke UMM, ke kampus manapun, itu dengan pengantar begini. Dok, kuliahlah di UMM dan jadilah aktivis. Mesti pesannya, kuliahlah di UMM dan kuliahlah yang baik dan lulus. Ya gitu kan?
Iya. Jadi orientasinya adalah kuliahnya, lulus kuliah dengan baik. Tapi kalau cuman sekedar kuliah saja, kosan pulang gitu, kosan kampus hanya kelas gitu, tahunya hanya kelas sama kelas Tirto gitu aja. Ya ketinggalan banyak hal, nggak tahu perkembangan apa-apa gitu. Ya karena yang dipelajari hanya itu saja. Maka harus ada ruang lain untuk belajar. Jadi aktivis itu bagian dari ruang untuk belajar barang lain itu. Tetapi sekali lagi ingat, orientasi utamanya adalah kuliah. Maka saya dulu bilang begini ke diri saya, kalau IP saya semester ini kurang dari 3 misalnya, maka saya tinggalkan semua lembaga kemahasiswaan. Saya dulu aktivis, saya ikut di sini ada berapa? Lebih 5-6 lembaga kemahasiswaan intra dan ekstra kampus saya ikuti. Tapi setiap semester saya selalu bilang, pokoknya semester ini saya IP-nya kurang dari 3, maka saya tinggalkan semua lembaga kemahasiswaan. Bukan saya menyalahkan lembaga kemahasiswaan, tapi itu bentuk tanggung jawab saya bahwa saya datang ke sini ini untuk kuliah. Saya jadi aktivis karena saya merasa waktu saya masih cukup. Oh, saya masih bisa IP 3, berarti saya masih punya waktu nih, saya jadi aktivis. Tapi kalau IP-nya sudah di bawah standar minimal yang saya tetapkan, berarti aktivisnya itu saya salah. Saya belum pandai mengelola waktu. Jadi, menurut saya, apakah penting Pak ikut lembaga kemahasiswaan? Yes. Sangat penting. Di situ belajar banyak hal. Belajar tentang keorganisasian, belajar leadership, belajar konflik, ya, belajar menghadapi orang yang berbeda pendapat, belajar banyak hal. Ya, di lembaga ekstra yang pernah saya ikut itu mah belajar politik, ya, mau nyalon ini dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di lembaga kemahasiswaan. Nah, masalah kemudian ada banyak penyimpangan dalam tanda petik. Mahasiswa yang kemudian karena alasan jadi aktivis kuliahnya jadi lama, itu problem. Itu problem. Jangan disalahkan lembaga kemahasiswaannya. Ini oknum aktivisnya. Ya, yang seringkali kamu kenapa kuliah lama sekali? Masa sampai semester 15 gitu misalnya. Semester, saya aktivis. Aktivis kok malah goblok gitu loh. Ya, jadi justru kalau kamu aktivis harusnya kamu lebih pintar karena kamu merasa cukup waktu kuliahnya beres dulu baru jadi aktivis. Maka saya dulu yang menginisiasi misalnya di lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Dulu waktu saya jadi aktivis, masih mahasiswa. Saya lah yang menginisiasi calon ketua HMJ itu IP-nya minimal sekian. Ya, dulu itu syaratnya 3. Ya, di angkatan saya itu. IP calon ketua HMJ, semua lembaga calon ketua HMJ, calon ketua Senat itu IP-nya minimal 3,00. Oh, saya jangan wong akeh itu. Lagi sing dadi kowe tok kan. Ya, tak diturunkan sama teman-teman jadi 2,75. Tapi whatever mau berapapun standarnya, itu ikhtiar kita untuk bilang bahwa untuk jadi aktivis yang berkualitas, kuliahnya beres dulu. Iya. Gitu. Betul. Nah, ini perlu nih dicatat ya. Artinya harusnya aktivis itu justru memberikan contoh ya. Memberikan contoh suatu lambang kesuksesan harusnya. Iya, betul. Sukses mengelola waktu. Betul, ya. Jadi sukses mengelola waktu artinya ya kuliah iya, organisasi juga iya gitu kan ya. Jangan sampai ya jadi bagian dari oknum yang salah tadi gitu kan ya. Itu yang menjadi ini. Oke. Kalau lihat perjuangannya Prof ini Prof dulu kayaknya dari kuliah kan seperti yang mungkin sudah kami dengar juga bahwa ia juga disambi bekerja, mungkin bekerja juga untuk biaya kuliah ya Prof ya, untuk membantu orang tua untuk membiayai kuliah, atau Bapak sendiri yang membiayai? Jadi saya itu lulus SMA 95. Iya. Harusnya saya itu angkatan 95 kuliahnya. Tapi saya baru kuliah 96. Setahun berhenti. Berhenti itu waktu tahun pertama berhenti tidak kuliah itu sadar betul. Sadar usia waras. Oh iya, saya tahu lah orang tua saya nggak mungkin saya bisa kuliah. Itu makanya waktu SMA saya ngambil jurusan IPS. Karena sudah tahu persis tidak akan bisa kuliah. Karena kakak saya jurusan fisika nggak kuliah. Jurusan biologi nggak kuliah, maka saya ngambil jurusan IPS. Apa bunganya Prof IPA sama IPS loh? Iya, waktu itu kan gengsinya beda, Gengsinya waktu itu beda, maka kemudian saya ngambil jurusan IPS.
Oke. Nah, wes sudah selesai kuliah, selesai sekolah, yaudah berhenti. Tapi setelah tahun depan tuh saya lihat teman-teman saya pada kuliah, ya rada panas juga. Iya. Iki koncoku sing biyen rapate pinter-pinter pada kuliah itu. Iya. Nah, aku kok gak kuliah gitu kan? Oke. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, aku jalur sekolah pokoknya. Saya minta kuliah, ibu saya bilang, lah kuliah duit kondi telung katanya. Pokoknya kuliah, nek gak kuliah sih jasa dibong aja wis. Akhirnya wis dengan segala macam-macam itu terus ibu saya bilang, ya wis lum kuliah tapi 2 tahun. Ya. 2 tahun. Mana ada kuliah 2 tahun toh? Itu, Tapi ya. ini kelakuan saya dari dulu. Iya. Saya nggak akan membuang peluang sekecil apapun. Ya wes 2 tahun dia bilang. Iya. Otak saya udah bilang 2 tahun, nanti tahun ketiga cari uang sendiri. Udah begitu saya. Akhirnya deal wes pokoknya. Oh ya oke 2 tahun. Saya nggak tahu apa yang dulu mau dilakukan ibu saya. Saya wes pokoknya 2 tahun di sekolah gitu. Saya berangkat ke Malang untuk kuliah, ibu saya di hari yang sama berangkat ke Malaysia jadi TKW. Dan ibu saya umurnya sekarang kalau tahu, ibu saya sekarang usianya 78 tahun. Waktu ke Malaysia itu umurnya KTP-nya dimudahkan 15 tahun. Supaya bisa jadi TKW. Bisa berangkat. Gitu. Itu saya merasa itu soal. Iya. Perjuangan Wes seorang toh, ibu. berangkatlah ibu saya jadi TKW, akhirnya jadi TKW, jadi pembantu rumah tangga di rumahnya Menteri Agama Malaysia. Saya kuliah. Tapi karena saya itu udah dibilang 2 tahun, maka selama kuliah itu di otak saya cari uang. Gimana caranya supaya tahun ketiga saya tetap bisa kuliah kan? Iya. Nah, maka ya ini jalan Tuhan lagi kan? Iya. Saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa belajar banyak hal dari macam-macam tadi itu. Saya nulis artikel di koran. Ya, mulai semester 3 saya sudah terbiasa nulis artikel di koran. Di Malang Post, di Surya, dulu ada koran di Surabaya namanya Suara Indonesia, macam-macam lah, ada banyak sekali koran. Setiap minggu artikel saya keluar. Satu artikel, nulis macam mumpung jadi mahasiswa semua topik saya garap. Politik, hukum, agama, sembarang wis. Semua saya tulis. Satu tulisan dapat uang 50.000. Oh, saat itu 50.000 besar ya? Ya lumayan lah. Ya. Jadi dapat 50.000 karena saya bawa identitasnya mahasiswa akuntansi UMM, dapat kasih 50.000 dari BA. Oh, iya. Nah, iya. kalau korannya agak gede pernah dapat 150.000. Ya, satu artikel jadinya 100 dulu ya. Saya terus, wah ini bisa jadi sumber pekerjaan ini, Iya, gitu kan? iya. Akhirnya saya tiap hari saya nulis, dapat uang itu. Wes, tapi sebelum nulis itu saya pernah bekerja menjadi tukang ketik komputer di rental komputer. Iya. Di Sumbersari itu dulu ada rental komputer besar. Saya kerja di situ mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Ngetikin Jasa ketik gitu Nah, ya? jasa ketik. Tapi nggak lama karena kemudian ternyata fisik saya nggak kuat. Kalau jam 9 sampai jam 5 tepar juga. Saya kosnya di Tirto? di Noyo. Oh, di Noyo. Di Noyo naik sepeda pancal ke Sumbersari tiap hari. Terus masuk rumah sakit. Oh. Nah, jadi dapatnya uang dari rental itu untuk biaya rumah sakit. jadinya. Oke. Akhirnya saya bilang, gak cocok ini berarti. Nah, kan saya nulis itu. Itu. Terus sekarang sampai udah kenal baik dengan banyak editor koran itu. Berarti bisa jadi penghasilan nih, saya bilang. Maka di semester 4, saya bilang ibu saya, wes cukup, saya lagi ibu saya pulang. Pulang Ya. ya? Ya, dan selanjutnya saya dari macam-macam lah. Jadi dapat beasiswa dulu macam-macam dari banyak hal lah ya. Iya. Yang sampai akhirnya bisa Alhamdulillah. Ya. Bisa lulus. Maka ketika saya lulus S2, wisuda S2 itu, saya S2 beasiswa BPS, beasiswa negara, S3 juga. Waktu saya wisuda S2, saya bilang ibu saya, iki arep wisuda S2. Halah, jadi saya terkondi. Oh. Ya, apa ya mungkin gue S2 wong S1 megap-megap. Maka ketika waktu ujian terbuka S3 itu saya sengaja bilang kepada seluruh keluarga saya bawa itu semua, ponakan, paman, kakak, itu semua saya bawa ke Semarang untuk melihat saya pengukuhan doktor waktu itu. Untuk saya bilang bahwa ini loh yang dulu berangkatnya susah itu, toh bisa dokter. Memotivasi ponakan-ponakan saya, memotivasi saudara-saudara saya, dan betul dan terbukti. Saya punya kakak, persis kakak saya itu dulu
SMA-nya jurusan biologi, begitu lulus SMA, jadi TU di sekolahnya, di madrasah. Jadi TU. Ketika saya lulus S2, saya bilang begini, Cak, adik lo master, mosok gak pengen kuliah? Saya bilang gitu. Terus kuliah dia. Oh, mau kuliah. Kuliah, akhirnya kuliah di sekolah tinggi di dekat rumah gitu. Whatever, pokoknya akhirnya sarjana agama Islam. Ketika saya doktor, saya bilang lagi sama dia, adik dokter, adik iki dokter, masa saya jirat, cocok ya, gitu. Akhirnya dia kuliah lagi S2, dan akhirnya dia sekarang S2, sudah lulus, Magister Agama Islam. Magister Agama Islam maupun MPD gitu. Dan kemudian karena dia sudah sarjana, dia keluar dari sekolah tempat dia mengabdi itu, ikut uji coba masuk PNS, sekarang jadi pegawai di Depak. Luar biasa. Menginspirasi sekali ya Bro ya.